19 atau 20 ya, saya lupa itu. Nah, siang ini Bapak Ibu saya temani, mungkin Bapak Ibu tidak akan sayang sebelum kenal. Nama saya Rosihan, Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu panggil dengan sebutan singkat saja Cak Ro, begitu ya. Jadi saya lebih senang dipanggil Cak Ro, begitu saja. Karena kalau di Win Malang, Bapak Ibu tanya Rosihan gitu, mungkin banyak yang belum tahu. Tapi kalau Cak Ro itu insya Allah tahu. Ketika Bapak Ibu ketemu dengan para guru besar di UIN Malang, Bapak Ibu ngobrol Rosihan gitu, mungkin juga banyak yang nggak tahu. Apalagi di teman-teman PT KIN gitu ya, teman-teman di Lembaga Penjaminan Mutu. Saya di LPM UIN Malang mulai tahun 2007 sampai sekarang, Bapak Ibu. Jadi sudah, insya Allah saya tertua di Indonesia ini di LPM. Jadi mulai 2007 sampai sekarang, makanya kayak Pak Aris, sebelum Pak Aris itu saya tahu beliau-beliaunya itu. Baik Bapak Ibu, sesi ini kita akan memasuki bagaimana kita mendevelop perangkat pembelajaran ya. Judulnya itu sebetulnya perangkat pembelajaran, di mana perangkat pembelajaran ini merupakan bagian dari desain pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajri. Mohon izin saya untuk share screen ya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, pastikan Bapak Ibu membuka file yang sudah dikirimkan oleh Mas Hadi, yaitu file contoh contoh RPS untuk mata kuliah evaluasi kurikulum, tidak salah itu, yang bentuknya sudah Word. Kemudian saya ini nanti akan share di chat room. Bapak Ibu nanti bisa share ke teman-teman yang belum bergabung, ya. Sebentar. Oh, kayaknya nge-lag ini. Itu saya share KKO yang tadi sudah disimulasikan oleh Pak Fajri ya. KKO ini nanti Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai kamus atau pegangan dalam rangka Bapak Ibu mencoba untuk mengidentifikasi kesesuaian antara PLO, PO, dan juga sub dari CPMK maupun CPMK-nya. Bapak Ibu harus bisa memperhatikan di situ, gunakan KKO yang memang sesuai dengan karakteristik yang diharapkan dari luaran mata kuliah yang ada. Saya tidak akan masuk ke dalam dokumen kurikulum Bapak Ibu, saya anggap itu sudah sustain, sudah memenuhi kaidah, mulai dari identitas, kemudian visi keilmuan, kemudian ada misi, kemudian ada tujuan. Nah ini tadi saya juga sudah buka salah satu tujuan dari prodi yang ada di Fakultas Usuluddin. Alhamdulillah sudah menggambarkan PO. Jadi sudah menggambarkan program edukasional dari objektif di program studi. Jadi bukan tujuan untuk program studi itu bukan tujuan kelembagaan, tapi tujuan ini ditekatkan pada capaian pembelajaran atau capaian lulusan. Dan itu sudah Bapak Ibu tempel ada di beberapa website ya, saya lihat tadi sudah sesuai. Kali ini kita akan membahas, pastikan Bapak Ibu tadi yang sudah saya share di download dulu. Baiklah, kita akan masuk di sesi kedua Bapak Ibu, bagaimana kita menyusun perangkat pembelajaran. Terlebih dahulu marilah kita awali acara kita pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen Bapak Ibu. Oke. Penyusunan perangkat pembelajaran yang biasanya paling dekat kita kenal itu adalah RPS Bapak Ibu. Tapi sebetulnya perangkat pembelajaran itu tidak hanya RPS. Kenapa? Karena perangkat pembelajaran itu nanti akan mengikuti kepada karakteristik dari mata kuliah. Di mana, saya ulangi, ini mengikuti dari karakteristik, ini C ya, karakteristik mata kuliah. Di mana tidak semua mata kuliah itu harus ada RPS-nya.
Saya bisa dikasih contoh mungkin mata kuliah apa yang tidak ada RPS, Ibu Anissa? Ada mata kuliah yang tidak memiliki RPS? KKN, Apa Ibu? PL, KKN, KKN, PPL, Nah, ada lagi? Praktikum ibadah. Ada lagi apa Bu? Skripsi itu mata kuliah atau bukan? Mata kuliah, Pak. Mata kuliah. Skripsi tidak punya RPS kan? nggak Nggak ada, punya, Pak. belum nggak ada. Oke, saya tulis di sini ya. Ada PPL, ada KKN misalnya, ada tugas akhir ya. Sorry, bukan tugas akhir. Ini tetap harus memiliki desain dan rencana pembelajaran. Ini harus punya. Tujuannya apa? Mulai dari tujuan PO-nya yang dirujuk, kemudian sampai kepada CPL yang didapat dari setiap mata kuliah PPL, KKN ataupun tugas akhir ini. Bentuknya ini itu pedoman, tidak apa-apa. Maka di pedoman ini harus menggambarkan adanya CPL sampai kepada CPMK-nya. Kalau sub CPMK bagaimana? Malah bagus. Apakah ini wajib? Ya, kalau sekarang tuntutan kita untuk UBE yang membedakan UBE dengan KKNI secara umum, apalagi dengan K13, itu ada di sini Bapak Ibu. Di sub CPMK ini yang paling mendapatkan penekanan di UBE itu. Lebih detailnya nanti kita akan bahas, ya. Nah, bagaimana untuk perangkat pembelajaran ini? Terlebih dahulu saya ingin memberikan perkembangan dari pendidikan kita, ya, di mana secara tradisional dan OBE ini yang membedakan apa? Kalau OBE sendiri itu adanya sebetulnya ini pertama kali diterapkan di Inggris Bapak Ibu. Ini 1992 ini sudah sistem di sana itu. Berarti artinya kita tertinggal jauh banget. Oke, kita lihat ya yang tradisional ini. Ini learner apa pasif. Jadi kalau di UBE ini mahasiswa harus aktif ini. Artinya tidak menutup kemungkinan dosen sama mahasiswa nanti tidak hanya menjadi pendidik sama yang pembelajar, tapi ini nanti bisa jadi mitra. Makanya salah satu bentuk OBE kita itu kalau di akreditasi itu dilihat dari apa? Salah satunya Bapak Ibu, ini ada kolaborasi riset dosen bersama mahasiswa. Ini adalah gambaran salah satu implementasi di bidang riset untuk OBE. Kemudian yang kedua, ini kalau tradisional, the approach is action driven. Jadi tujuannya di sini pendekatannya itu pada hasil ujian, hasil tes tulis, hasil untuk kerja, hanya di situ. Sementara kalau di OBE tidak, pembelajar itu dinilai atau diakses selama proses itu berlangsung. Jadi tidak hanya ketika di luaran. Makanya tuntutannya adalah ini kata kunci kedua Bapak Ibu fokus. Ketika Bapak Ibu menyusun RPS, kalau Bapak Ibu menyatakan ber-OB, maka setiap tatap muka yang di dalamnya itu mendapatkan mandatori atau mendapatkan ban, yaitu CPL 1, CPL 7 misal ini ya, maka Bapak Ibu di setiap tatap muka untuk ketercapaian CPMK-nya sampai kepada subnya ini harus dipastikan Bapak Ibu lakukan proses namanya assess. Jadi assessment ini adalah tujuannya untuk mengukur ketercapaian dari sub CPMK sampai kepada CPL setiap tatap muka. Nah, bagaimana jika ini saya gambarkan sekarang? Bagaimana jika di dalam tatap muka itu kita tatap muka 1, misal ini ya, tatap muka 4 sampai dengan tatap muka ke-6
Kita materinya itu adalah materi pembelajarannya materi pembelajaran 1. Ini didapatkan dari mana? Ternyata didapatkan dari BK1, didapatkan dari BK6. BK itu bahan kajian ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Ibu Herina. Ibu Herina. Ya, Ibu Herina pernah lihat bahan kajian di prodi Ibu? pernah. Karena ada buku kurikulum. Oke, berarti teman-teman di sini sudah larut ya dengan istilah BKA, dengan istilah materi pembelajaran. Oke, saya lanjut. Saya khawatir ini terputus nanti. Ketika di materi pembelajaran pertama, ternyata Bapak Ibu gunakan untuk tatap muka 4 sampai dengan 6. Berarti 4, 5, 6, 3 kali tatap muka. Di dalamnya merupakan mandatori dari atau yang dibebankan dari BK1 dan BK6. Oke, sampai di sini mudah-mudahan ditangkap. Nah, apakah setiap pertemuan di mana di sini ada tatap muka 4, 5, dan 6, ini juga dilakukan akses? Ini juga dilakukan akses? Ini juga. Jawabannya adalah yes. Tidak boleh dalam satu tatap muka pun Bapak Ibu itu nanti meninggalkan akses ketika tatap muka berakhir. Maka Bapak Ibu, untuk metode kita pendekatan di dalam UBI ini, tuntutannya Bapak Ibu harus memiliki tolak ukur atau alat atau instrumen untuk memastikan ketercapaian pembelajaran setiap tatap muka. Bagaimana dengan contoh yang lain? Role learning is encouraged, kemudian critical thinking, reasoning, reflection, dan encouraged. Ini sama. Penekanannya itu kepada harapannya adalah pembelajar itu memiliki pemikirannya kritis, kemudian mampu mereasoning, kemudian mampu merefleksi, serta mampu menggerakkan. Bagaimana nanti upaya ini Bapak Ibu? Maka lagi-lagi nanti dalam hal ini bentuk dari metode pembelajaran ini juga menentukan kita itu terlihat sebagai UB apa masih pembelajaran tradisional. Begitupun dengan yang lain Bapak Ibu, lebih detailnya setelah ini kita akan bahas. Nah Bapak Ibu sekalian, di sini untuk outcome based education itu adalah clearly focusing dan organizing everything in educational system around what is essential for all students to be able to do successfully. Di akhir mereka mendapatkan pembelajarannya sebagai pengalaman belajar juga. Ini yang ditekankan. Bagaimana outcome-nya seperti yang terkata di sini. Ini 9 Bapak Ibu, teori ini muncul. Dan di kita baru umek sekarang ya, 2 tahun 3 tahun terakhir lah yang baru riwah sekarang. Sebetulnya KKN itu kalau kita implementasikan betul itu juga menurut pandangan saya dan beberapa pakar itu sudah UBE juga. Nah, fokus utama UBE Bapak Ibu kesimpulannya ini contoh mata kuliah Kimunakaha. Biasanya ini di HKI ya. Yang pertama, memperhatikan siklus PDCA atau PPEPP. Apa PDCA itu? Plan, Do, Check, Action. PPEPP itu apa? Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan. Siklus ini harapannya berjalan dan selalu berkelanjutan ketika kita mengawali mulai menyusun yang namanya profil. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajri ya, profil lulusan kita itu harus menggambarkan SPK, betul ya? Halo? Halo Ibu, Bapak? Iya Pak. Ya Pak, siapa? Profil kita, deskripsi dari profil kita itu tadi kan sudah tersampaikan, itu harus menggambarkan SPK, sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
keterampilan. Bagaimana dengan adanya istilah KU, ada istilah KK? Ini tidak apa-apa Bapak Ibu pakai, ini memang tentang KKN seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, sekarang kita ada ketentuan baru 5323 yang ini mencakup 3 bidang. Yang pertama SNBP, yang kedua penjaminan mutu, yang ketiga akreditasi. Nah, di SNDikti ini sekarang tidak meminta adanya KU, KK. Yang diminta di sini hanya satu, yaitu K. Keterampilan. Nah, ini nanti dalam desain keterampilan ini bagaimana? Lihat lagi CPL-nya. Lihat lagi CPL-nya. Kalau di istilah yang lain PLO. Yang kedua, Bapak Ibu, penciri dari fokus OB ya, OBE itu adalah itu adalah kemampuan apa yang dapat dikuasai, didemonstrasikan, dilakukan oleh mahasiswa setelah memperoleh mata kuliah kemunakahan. Jangan sampai selama ini terjadi, mohon maaf ini ya. Ini yang terjadi di saya ini, bukan di panjenengan ini. Saya itu mata kuliah matematika, Bapak Ibu, saya itu masih ada istilah matematika 1, matematika 2. Nilai saya itu A, dua-duanya A. Tapi ketika saya masuk di S2, matematika 1, matematika 2 itu mau saya pakai apa ya? Saya tidak paham itu. Setelah lulus magister, matematika saya pakai apa? Malah stres. Mulai dari integral, sinus continuous, macam-macam itu ya. Ada kalkulus, ada apa itu. Saya merasa itu bodoh, nggak ada mendapat apa-apa. Nah, ini tidak boleh terjadi. Padahal tolak ukur ketercapaian pembelajaran itu kita lihat dari adanya konversi peringkat yang kita sekarang masih pakai A, B, C, D, E itu. Saya pakai A berarti kan sudah memenuhi dari CPL, CPMK, sub CPMK dari mata kuliah matematika 1, 2 tadi. Ternyata saya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini konsep lama Bapak Ibu, karena di setiap proses tatap mukanya tidak dilakukan pengukuran seperti yang tersampaikan di dalam slide tadi. Nah, bagaimana dengan fokus yang ketiga dari OBE ini? Yang ketiga adalah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara terbaik untuk membantu mahasiswa mencapai kemampuan ini? Nah, ini kita dituntut memiliki metode. Ini dilakukan, kalau yang kedua ini adalah bentuk apa pembelajaran yang patut dilakukan. Kemudian yang ketiga di sini itu metode. Metode apa yang kita gunakan agar mahasiswa itu terbantu mencapai kemampuan pada mata kuliah fikih munakaha. Yang keempat, bagaimana kita mengetahui mahasiswa mencapai kemampuan atau tidak? Maka di sini yang disebut sebagai assessment, dievaluasi, diukur. Setelah ini dilakukan, oh ternyata anak-anak yang dapat nilai A, dia itu bisa apa? Dia mampu apa? Dia menguasai apa? Oh, anak-anak yang B, dia mampu apa, menguasai apa, bisa apa. Ini nanti yang disebut dengan rubrik. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Saya lanjut. Bapak Ibu, fokus dari OBE tadi ada 4. Intinya adalah PDCA ataupun PPE, PP. Sekarang konsep dan prinsip utama dari OBE itu apa? Kenapa ini kami tekankan di sini Bapak Ibu? Agar nanti Bapak Ibu ketika menyusun RPS, ketika Bapak Ibu berprinsip pada OBE, ketika Bapak Ibu menggunakan ciri atau fokus dari OBE, saya pastikan Bapak Ibu nanti akan bongkar pasang dari dokumen kurikulum Bapak Ibu. Makanya dokumen kurikulum itu tidak boleh disusun oleh ketua prodi atau sekprodi saja, rusak. Karena ini persepsionalnya bisa tinggi.
Maka ini harus ada pelibatan. Bila perlu dari asosiasi, dari pakar, seluruh tim dosen dilibatkan. Siapa tim ini? Tim ini saya menyebutnya adalah kelompok keilmuan yang ada di program studi ataupun di fakultas. Kenapa? Karena muatan kurikulum kita ada beberapa mata kuliah yang menjadi mandatori dari fakultas, yang menjadi mandatori dari institut, yang dimandatkan kepada program studi. Saya ingin diskusi nih untuk Ibu Ulya. Halo Ibu Ulya. Ya, halo. Pokoknya yang nggak on kamera saya panggil. Maaf, ini agak ini apa Ibu namanya? Ulya, saya bisa dikasih contoh Bu, mata kuliah institut. Disebutkan ada beberapa ya mata kuliah institut, ada ilmu Islam terapan, ada Apa Bu? ilmu Islam terapan, Islam terapan ya? ya mata kuliah institut ya. Ya, Kemudian Islam ada terapan. Pancasila, ada Oh Pancasila. Oke, berarti bahasa Indonesia juga ya. bahasa Indonesia, kemudian ada fikih apa ya? Fikih terapan kalau nggak salah ada beberapa nih. Oke, terima kasih Bu. Ada Ya. yang bisa bantu? Ini ada Ibu Rinova ya. Ibu apa Bapak ini? Ibu. Ibu Rinova, halo Ibu. Ayo there. Nah, Oke, waduh, saya di sini. kok sangat Bu? Jenengan sampai pakai kipas 3 Bu. Itu kipasnya mati semua, Pak. Wah, Iya, ada iya. lagi Bu mata kuliah universitas atau institut selain ini Islam terapan, kemudian Pancasila, bahasa Indonesia, ada lagi? Ilmu Islam terapan, ilmu hadis terapan, sama Ada IHT, fikih terapan ya. Fikih terapan ya. terapan juga. Oke. Oke, terapan. Oke, thank you Ibu. Kemudian Iya, sama-sama. untuk mata kuliah fakultas, ini ada Ustaz Abdul Fatah. Ustaz Abdul Fatah, halo, are you there? Ji Pak. Monggo dinyalakan kameranya Ustaz, biar kita saling kenal. Nah, mau ganteng kok dinyalain kameranya. Pripun Ustaz? Mata kuliah fakultas apa Ustaz? Apa saja? Pripun Pak? Mata kuliah fakultas apa saja yang ada dimandatkan di prodi? Di kami tuh nggak ada istilah mata kuliah fakultas Pak. Setahu saya ya hanya institut sama prodi. Oh, berarti Sama fakultas tidak nasional, memiliki. ya, nasional institut prodi. J. Oke, bagaimana untuk Ustaz Ahmad Sairosi? Sepakat dengan yang beliau sampaikan? Halo, tidak masuk suaranya kan? Oke, sekali lagi. Bagaimana dengan ini? Pokoknya saya panggil yang off kamera ini nanti. Ini Pak Rizka. Pak Rizka. Riksa, Pak. Pak Rizal. Oh, Pak Rizka. Apunten Pak Rizka. Nggih. Pripun? Ustaz? HP ini jadi nggak bawa kamera. Oke, it's okay, Ustaz. It's okay. Pak Rizka, adakah mata kuliah fakultas yang dimandatkan atau dimandatorikan ke program studi, Ustaz? Nampaknya nggak ada Pak, jadi langsung ke mata kuliah program studi. Jadi mata kuliah Kalau mata kuliah itu ada ya? ada sama ilmu hadis. Oke, ini saya ambil sampling sudah 2, tinggal 1 lagi. Bagaimana dengan Bunda Zoom? Gimana Bu? Gimana, Memang Pak? tidak ada mata kuliah fakultas?
Nggak ada. Kita nggak ada mata kuliah fakultas. Adanya kuliah institut, kemudian langsung prodi, Pak. Mantap. Oke, terima kasih Bunda. Berarti kesimpulannya mata kuliah fakultas tidak ada dan itu semuanya sudah tercover di dalam mata kuliah yang ada di program studi. Bagus sekali ini Bapak Ibu. Dan ini mungkin salah satu ya saya dapat 3. Salah satu PTKIN yang tidak ada mata kuliah fakultas. Bagus ini. Bukan berarti kelemahan, malah bagus. Baik Bapak Ibu. Kembali ke sini. Dari setiap muatan yang tadi saya sebut, mulai dari fokus dari UBE, kemudian sekarang kita masuk ke prinsip utama UBE. Bapak Ibu nanti ketika menyusun ini, pasti Bapak Ibu akan bongkar pasang dokumen kurikulum Bapak Ibu. Nah, ketika itu nanti ada mata kuliah mata kuliah institut ini, maka ini salah satunya ada tim Bapak Ibu atau kelompok, atau mungkin ada asosiasinya, atau mungkin ada konsorsium, istilah apapun itu yang disebut. Ada konsorsium bahasa Indonesia, konsorsium ilmu hadis terapan, konsorsium Islam terapan. Ini semuanya masing-masing konsorsium inilah yang nanti terlibat dalam rangka mendesain untuk CPL, CPMK, sub CPMK dari mata kuliah institut. Jadi ini tidak boleh sebetulnya didesain oleh dosen mata kuliah, karena hakikatnya untuk mata kuliah itu miliknya prodi. Mata kuliah Islamik terapan yang ada di Fakultas Usuluddin dengan mata kuliah Islamik terapan yang ada nanti di prodi, misalkan ini prodi tadris matematika, ini bisa beda. Beda apanya? Nama mata kuliahnya sama aja. Oke, nama mata kuliahnya sama. Tapi untuk CPL, CPMK-nya, sub CPMK-nya bisa berbeda. Maka yang mampu mendesain ini adalah tim, kelompok, ataupun konsorsium. Nah, bagaimana prinsip dari OBE ini? Yang pertama, Bapak Ibu, fokus pada capaian pembelajaran. Kalau ini saya rasa jelas sekali ya, fokus kepada capaian pembelajaran. Kedua, backward curriculum design, hati-hati ini. Bukan berarti ketika backward itu tidak bagus. Kalau sebelumnya kita malah menggunakan forward. Kalau forward bagaimana? Saya kasih gambaran setelah ini Bapak Ibu, tapi secara umum begini, saya kasih narasi sederhana. Kita sekarang untuk OBE itu, kita tidak lagi menentukan kita punya apa, kita bisa apa, kemudian kita mau apa. Tidak begitu. Tetapi untuk OBE sekarang, ya ini tidak. Kalau OBE yang OBE sekarang, Bapak Ibu ini mau menghasilkan apa, mau apa dulu. Kemudian ketika mau apa yang bisa kita lakukan. Kemudian apa yang kita bisa penuhi untuk yang kita punya. Jadi kita merancang produk dulu, baru kita mencari sumber daya untuk melakukan proses agar produk ini bisa tercipta. Kalau dulu tidak Bapak Ibu tidak mendesain, merancang produk, tetapi Bapak Ibu sekarang, oh saya punya lab ini bisa digunakan untuk lab A. Oh kita punya mata kuliah ini kayaknya sesuai dengan prodi A. Dulu seperti itu. Nah konsep OBE tidak boleh. Maka disebut di sini backward. Oke, yang kedua. Yang ketiga, kesesuaian terstruktur, learning outcome, learning activities, dan assessment. Ini satu paket. Ini yang disebut tadi sebagai PDEA. Ini satu paket Bapak Ibu, mulai dari learning outcome kita desain, kita menginginkan produk apa toh? Oh kita mau bikin kopi susu yang memiliki ciri khas kudus misalkan gitu. Maka kita tidak kita akan mencari bahan apa untuk menghasilkan produk kopi susu ini. Kita racik di situ. Kalau tidak ada ya dicari.
Misalkan kopi yang harus ditanam di gunung A, di gunung B, kemudian fragmentasinya bagaimana, kemudian gulanya berapa, kemudian susunya berapa mili, sehingga menghasilkan satu cangkir kopi susu. Ini konsepnya ya. Kemudian satu cangkir sudah dihasilkan, ini ketika dimasukkan ke cangkir, ini layak disajikan atau tidak, maka di sini perlu adanya uji coba, perlu adanya pengukuran yang kita sebut sebagai assessment. Yang terakhir dari prinsip ini adalah siklus sistematik ini PDCA-nya harus berkelanjutan, Bapak Ibu. Berkelanjutan bagaimana, Cak? Contoh begini. Tidak boleh Bapak Ibu menghasilkan produk berbeda. Lulus tahun 2009 dengan mahasiswa alumni kita yang lulus tahun 2022. Ternyata produknya beda, tidak ada penciri kita di situ. Ini tidak boleh. Kalau ada pengembangan, diharapkan ini merupakan bagian dari peningkatan dari kualitas lulusan kita. Tidak boleh yang dulu ketika IH menghasilkan produk A, sekarang tahun 2023 menghasilkan produk C. Tidak boleh. Tapi yang boleh bagaimana? Dulu menghasilkan produk A, sekarang harus A+1, A+2, A+3, begitu seterusnya, sehingga konsistensi ini diperlukan yang namanya continual quality improvement. Ini prinsip utama UBE Bapak Ibu. Kemudian capaian pembelajaran. Saya hanya menekankan Bapak Ibu, kalau di sini saya yakin Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Pak Bu tadi, Pak Fajri, di mana desainnya itu ini adalah top down. Kita punya visi misi dari PT apa, profil lulusan kita sudah kita desain. Kemudian tujuan dari pendidikan program studi itu apa? Bukan tujuan lembaga ya, ini tujuan pendidikan. Kalau yang tadi saya lihat di EKT ya, ilmu Quran, tafsir tadi sudah memenuhi dari ini, kalau di istilah B itu disebut PO. Nanti ketika Bapak Ibu nanti menghadapi FIBA, ini penyebutannya PO, tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan ini tidak nanti gini, bunyinya nanti gini, menghasilkan lulusan yang berkarakter laku karimah. Tidak boleh seperti itu. Lulusan ini yang dimaksud lulusan kode itu apa? Peran yang diminta di sini. Ini disebut kalau di FIBA namanya PO. Jadi Program Education Objective. Bagaimana dengan profil lulusan? Tentunya adalah peran-peran yang bisa diharapkan. Nah, ini gambaran dari PO-nya. Tetap di sini PO nanti menggambarkan 3 tadi, SPK. Nah, sekarang apa yang menjadi tuntutan kebutuhan stakeholder kita? Maka ketika mendesain kurikulum Bapak Ibu, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan stakeholder ini. Harapannya ini nanti kita mempunyai market share yang mempunyai daya saing tinggi. Kenapa sesama lulusan dari AFI yang ada di Kudus dengan yang ada di Jogja, dengan ada yang di Jakarta, ketika bersaing kok malah banyak yang mendapatkan kesempatan diterima itu yang AFI di Kudus? Mungkin kita punya penciri, yang penciri itu ternyata diadop dari kebutuhan, dari identifikasi requirement dari stakeholder. Kemudian di sini Bapak Ibu ada profil diturunkan dalam bentuk atribut lulusan CPL. Kalau CPL ini diistilahkan ini adalah PLO. Kalau di FIBA ya. Kemudian dari masing-masing PLO ini nanti akan muncul CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3 dan seterusnya sampai masing-masing CPMK menghasilkan sub CPMK. Nah, inilah nanti Bapak Ibu dari sini ini nanti yang menentukan Bapak Ibu mengidentifikasi di dalam mata kuliah Bapak Ibu. Maka upayakan ini nanti Bapak Ibu susun by personel, tetapi Bapak Ibu upayakan nanti perlu ditaskeh kepada dosen serumpun. Saya ulangi, ini perlu adanya kolaborasi dosen serumpun. Karena cakupan ini akan mempengaruhi kepada keseluruhan dari profil maupun tujuan dari pendidikan program studi kita. Ini konsep dari capaian pembelajaran.
Kalau ini tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu beberapa contoh. Kalau kita lihat posisi sekarang Bapak Ibu, banyak di sini kita. Tapi saya berharap di Kudus tidak lebih banyak di sini. Pertama biasanya dosen, ngapunten ini. Biasanya dosen itu punya buku apa, punya literasi apa, punya contoh buku ajar apa, punya punya diktat apa. Itu biasanya ditentukan, dicari dulu. Oh ternyata saya punya ini, nanti saya akan meraciknya dalam silabus atau RPP ataupun dalam bentuk RPS. Baru di sini ada write atau request dari dosen, kemudian menyiapkan materi, baru kemudian menyiapkan alat ujinya. Kemudian di sini baru instructor center. Di sini lebih banyak pada kita, mohon maaf, kita lebih banyak tutorial dan tutorial dan kuliah. Harusnya ini ada yang namanya responsi. Nah, kita banyak berkutat di sini. Tapi saya tidak berharap di Kudus seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan yang sekarang yang seharusnya ketika OBE Bapak Bu? Kita pakai ini. Ini Gus. Kita formulasikan dulu learning goal kita itu apa. Lihat di sini CPL. Lihat di sini CPL 1 sampai berapa, misalkan 14. Ya. Kemudian setelah dilihat, oh dari CPL 114 yang ternyata yang bisa diadop oleh mata kuliah yang dibebankan kepada mata kuliah, ini misal ini, ternyata CPL nomor 3 dan nomor 7. Dan ini bukan sampai 3 dan nomor 7. Atau mungkin hanya dapat 1 CPL, hanya dapat 2 CPL, atau mungkin ada yang dapat 5 CPL. Ini yang dimaksud dengan memformaliskan ini. Kemudian yang kedua, set spesifik dari tujuan pembelajaran. Ini yang akan menghasilkan namanya CPMK beserta dengan sub CPMK. Kemudian di sini akan didesain asesmennya, baik itu formatif ataupun sumatif. Baru mendesain di sini Bapak Ibu, develop learning activities dalam bentuk pembelajaran yang kita kenal dengan apa ini? Kuliah. Fokus ya. Responsi, tutorial. Ini satu. Kemudian yang kedua, kita desain dalam bentuk seminar. Yang ketiga, kita desain dalam bentuk praktikum, bengkel, studio, observasi lapangan. Ini yang nanti akan menentukan Bapak Ibu bahwa pembelajaran kita selenggarakan itu, apakah itu didominasi untuk bentuk pembelajaran KRT, seminar, atau praktikum. Ketika KRT, maka ketika S, seminar, maka ketika praktikum, maka semuanya harus berpusat kepada mahasiswa atau pembelajar. Ini penciri untuk backward curriculum design yang diadop oleh OBE. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Wu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam perancangan desain pembelajaran itu ada 10, ada teori yang menyebutkan 11 aktivitas. Dari 11 aktivitas ini terklaster menjadi 5 klaster, yaitu pertama melakukan analisis, kemudian mendesain, mengembangkan, melaksanakan, kemudian evaluasi. Kalau paradigma lama, kita berada di sini dulu, ini nomor 7 tuh. Mengembangkan materi dulu, menyusun materi, menyusun RPS, kemudian menyusun buku ajar, kemudian kita lihat bentuk pembelajarannya, pakai media apa saja, strateginya bagaimana, itu ada di nomor 7 ini. Ini lama Bapak Ibu, dan ini tolong tidak dilakukan. Sekarang yang ada bagaimana ikuti urutan perancangan pembelajaran ini. Tadi Pak Wo sudah menjelaskan tentang mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah yang tadi saya sebut. Istilah saya itu adalah Bapak Ibu akan bongkar pasang tuh dokumen kurikulum untuk melihat, oh CPL ini yang dimandatkan pada mata kuliah ini apa tahu, lihat di peta kurikulumnya.
Lihat di peta mata kuliahnya. Oh, ternyata mata kuliah saya ini yang dicontreng pada CPL 3 sama CPL 9. Ini ya. Penjabarannya secara selaras menjadi CPNK sub CPNK tadi sudah saya sampaikan, Pak Wud juga sudah sampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu lakukan analisis sesuai kebutuhan konteks dari mahasiswa kita. Analisisnya kita lakukan apa? Biasanya mengikuti, mohon maaf ya Bapak Ibu, mengikuti nomor 3 ini, membuat analisis pembelajaran. Jangan sampai Bapak Ibu, mohon maaf ini, ada dosen baru megang mata kuliah A tahun ini, semester ini. Dosen baru kita terima megang mata kuliah A. Mata kuliah ini sebelumnya sudah diberlakukan. Mohon maaf, tidak boleh dosen baru ini langsung merombak mata kuliah A ini tanpa melihat capaian dari sebelumnya. Mata kuliah terrevisi. Maksudnya terrevisi ini RPS-nya. Tidak boleh. Ini harus dipastikan mengacu pada hasil evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah pada periode sebelumnya. Kemudian merumuskan kerja hasil belajar, jelas ini. Kemudian yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian. Nah ini nanti insya Allah hari Rabu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu akan banyak penguatan di sini. Kalau memang hari Rabu tidak mungkin kita selenggarakan pelatihan ini atau mungkin kurang, insya Allah nanti hari Kamis. Karena ini harapan saya ini di hari Rabu itu semua trainer bisa datang semua, bisa gabung, sehingga Bapak Ibu dalam mendesain mengembangkan instrumen penilaian ini betul-betul nanti ada outputnya gitu, sehingga ada kemungkinan Kamis nanti akan kita lanjutkan. Tapi itu kita kesepakatan loh ya Bapak Ibu ya, tidak harus gitu enggak. Kemudian yang ke-6 Bapak Ibu, mengembangkan bentuk metode strategi pembelajaran. Salah ini yang akan kita bahas di sini, salah satunya adalah menyusun RPS. Yang ke-7, mengembangkan penyusun materi pembelajaran berdasarkan BK, bahan kajian. Yang kita kenal di sini ada untuk mengembangkan materi ini, salah satunya baik non-project media, project media, media audio, komputer, kemudian multimedia, dan seterusnya. Termasuk ini tidak menutup kemungkinan dengan YouTube ya, yang sekarang lagi ngetren, atau mungkin dengan e-learning juga dimungkinkan di sini. Nah, bagaimana dengan materi pembelajaran itu dituangkan? Kita kenal di sini Bapak Ibu. Ini bukan berarti tidak ada maksud ini ya. Ini yang saya maksud di sini itu ada buku ajar. Dosen itu menyusun buku ajar itu merupakan tugas Bapak Ibu, kewajiban itu. Itu menurut Undang-Undang 5 tahun 2004 tentang guru dan dosen ya. Salah satu tugasnya itu adalah menyusun buku ajar. Tapi kalau kita presentasikan, saya yakin 20% mungkin di prodi ataupun di fakultas yang memiliki buku ajar dosen kita itu. Yang kedua, bisa ditulis dalam bentuk diktat, modul ajar, referensi biasanya buku, ISBN biasanya yang kita sering itu ya, monograf, tapi jarang ini untuk monograf. Nah, bagaimana 7 ini setelah kita mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk buku ajar maupun dengan media yang kita gunakan, maka di sini mengembangkan menyusun evaluasi formatif pembelajaran. Yang ke-10, merancang evaluasi sumatif. Dari nomor 8 ini Bapak Ibu fokus ya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti bisa menghasilkan kepada kebutuhan analisis ini untuk pengembangan pada CPL ataupun CPMK berikutnya. Makanya di dalam satu periode kita dituntut yang namanya pemutakhiran kurikulum 4 sampai 5 tahun. Ini yang perlu dilakukan proses pemutakhiran dari hasil pengembangan 8, 10 ini. Bagaimana dengan 9? 9 ini adalah melakukan feedback perbaikan untuk masing-masing proses
nomor 7, nomor 6, nomor 5, nomor 4 sampai kepada nomor 3 yang nanti akan menghasilkan pada perbaikan nomor 1 juga. Lagi-lagi di sini ini adalah PLO yang menjadi orientasinya. Ini paradigma yang harus kita kembangkan di dalam perancangan pembelajaran OBE. Nah, ini saya lewati saja. Tadi kayaknya Pak U sudah menyampaikan ada learning outcome, kemudian ada learning activities, kemudian ada assessment. Lagi-lagi ini merupakan satu circle, ini tidak bisa terpisahkan Bapak Ibu. Irisan ini setiap proses itu kita lakukan. Tadi sudah banyak saya sampaikan. Nah, masalah kita sekarang. Masalah kita. Tadi Pak U sudah menyebutkan itu taksonomi belumnya itu ya. Mulai dari aspek afektif, kognitif, psikomotorik, bagaimana kita mendesain, apakah itu masuk bagian dari hot, apakah dari mod, atau mungkin lot. Jangan-jangan hanya LU saja. Ini nanti akan menjadi penciri Bapak Ibu, penciri keunggulan dari prodi kita dibanding dengan prodi yang lain. Bisa jadi saya matematika 1 misalkan di sini saya sebut saja mata kuliah matematika. Saya akan kuliah di Kudus, saya akan mendapatkan A, B, C. Tapi ketika matematika pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang lain, bisa jadi saya akan mendapatkan A sampai dengan D, ditambah dengan F sampai dengan misalkan I. Bisa jadi ini berbeda. Nah, penentuan pembeda inilah kita nanti akan dilihat sesuai dengan ini. Apakah kategori hot, apa lot, atau mungkin hanya LO. Oke, sekarang masalah kita cek. Metode pembelajaran tidak sesuai. Nah, ini. Ingat OBE, itu ada learning outcome, ada aktivitas, kemudian ada assess. Di mana aktivitas salah satunya adalah menentukan metode. Metode pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran. Contoh, metode diskusi kita gunakan. Capaian pembelajarannya yang kita harapkan ternyata mengaplikasikan diskusi dengan aplikasi ini tidak connect. Yang kedua, contoh lagi. Model pembelajaran tidak selaras dengan asesmen. Model pembelajaran itu, contoh, model pembelajaran PJBL, asesmennya isi, tidak bisa. Ini berbasis project, sementara di sini isi, nggak connect. Nah, ini perlu mendapat penekanan nanti Bapak Ibu ketika mendesain RPS. Sampai di sini sebelum saya lanjut Bapak Ibu, ada yang perlu didiskusikan. Silakan. Jadi intinya Silakan, untuk ini Pak, mohon maaf Pak. Jadi Ya. pembelajaran ini OBE ini hampir sama seperti MBKM Pak ya berarti ya. Oke, MBKM nanti pendesainnya sebetulnya lebih pada media Pak itu ya. Media. Media yang kita gunakan untuk mengaplikasikan atas OBE ini salah satunya adalah dengan 8 bidang MBKM itu. Tepat sekali. Itu media yang digunakan, Pak. Bentuk-bentuk aplikasi dari OBE ini salah satunya MBKM. Contoh misalkan Begitu ya, seperti saya. ini Pak, untuk pembelajaran tahfidz hadis dulu itu kan melulu pada penghafalan hadis Arba'in An-Nawawi. Oke. Kemudian ketika waktu MBKM kami rapat, kemudian ada penambahan Pak, bukan hanya menghafal hadis Arba'in saja, tapi menghafal hadis secara tematik, sehingga mereka akan menganalisis hadis yang mereka hafalkan meskipun itu hanya 1 ataupun 2 hadis, sehingga dari situlah akan muncul ide-ide yang menarik dari mahasiswa. Perbedaan untuk Arba'in dulu cuma mereka menghafalkan saja tanpa harus menganalisis hadis-hadis tersebut Pak. Mungkin seperti itu Pak ya. Maksudnya menganalisis ini bagaimana Ustaz? Mulai Menganalisis
Misalkan kesaksian, nggih, kemudian asbabun nuzulnya gitu. serta arti serta aplikasi hadis ini dalam Oh, gitu. kontekstualisasi, Oke. Pak. Siap, siap. Ini nanti bagian dari kita penguatan di dalam CPMK atau sub CPMK-nya ya. Kita menekankan kepada lot apa hot itu aja, Pak. Oh, gitu. Bentuk MBKM-nya belum kena di situ. Tadi yang jenengan sampaikan itu hanya Ya. penekanan kepada CPMK sama sub CPMK ya. CPMK Yang semula itu hanya menghafal, kemudian ternyata mampu menganalisis, mendeskripsikan, mampu mengkaji. Yang sebelumnya hanya mampu mendeskripsikan, mungkin kita naikkan, mampu mengkaji. Bahkan mungkin nanti mampu menyampaikan untuk yang aspek kognitif ya. Nah, seperti itu. Ini kita melihat kepada leveling dari KKU yang kita gunakan. Maka tadi Bapak Ibu sudah saya share KKU itu. Tolongin nanti Bapak Ibu ambil sekiranya Bapak Ibu. Tapi tolong ambilnya Bapak Ibu harus lihat dari yang sebelumnya loh ya. Ya. Tidak boleh Bapak Ibu langsung dirubah. Nanti bisa terjadi kalau saya mengistilahkan itu terjadi shock gitu. Terjadi shock. Nah, ketika terjadi shock nanti tidak bersambung malah susah. Contoh ini, yang sebelumnya mahasiswa di semester ganjil, ya, di semester 3 misalkan, itu mendapatkan mata kuliah misalkan hadis tadi. LO-nya adalah mahasiswa itu mampu menghafal hadis arba'in. Salah satunya. Kemudian tahun ini kita rubah itu. Tidak merubah, tapi yang semula menghafal kita rubah menjadi mengkaji asbabun nuzul, kemudian mengaplikasikan. Yang semula 40 hadis, yang ternyata ini hanya cukup 5 hadis, misalkan begitu. Ini akan terjadi shock atas pembelajaran mahasiswa kita yang berlaku pada mata kuliah hadis yang sekarang, yang semester depan kita berlakukan mata kuliah hadis tadi. Ini nanti akan menimbulkan gap capaian pembelajaran Bapak Ibu. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi pastikan kita menganalisis evaluasi dari CPMK semester sebelumnya. Makanya ini menjadi bagian dari monef kurikulum. Nanti secara berjalan saya akan jelaskan apa itu yang dimaksud pemutakhiran sampai dengan monef kurikulum peninjauan itu. Baik Bapak Ibu. Ada lagi? Silakan. Sebelum saya masuk ke RPS lebih dalam, saya ingin Bapak Ibu di sini tuntas. Saya merasakan wajah-wajah Bapak Ibu. Ada beberapa dosen di sini yang belum pernah buka kurikulum. Ini rusak ini. Cara kok kasar? Mungkin kalau di Malang saya lebih kasar lagi. Sekali lagi, sub CPMK itu tidak didesain by dosen. Itu didesain by kurikulum. Sudah ada strukturnya. Loh, Cak, kalau struktur itu kan hanya ada CPL, kemudian ada CPMK, kemudian tidak ada sub CPMK-nya bagaimana? Ada enggak? Ayo para kaprodi, saya yakin sudah buka kurikulumnya ini. Ada enggak dokumen kurikulum panjenengan sudah menjelaskan secara tertulis sub CPMK? Belum. Halo. Belum, Pak. Belum. Wahai para kaprodi yang terhormat, di manakah diri panjenengan? Belum, Pak. Belum, Cak. Belum ya? Nah, ini nanti Bapak Ibu, tolong dosen kita itu harus rukun. Kalau satu rumpun duduk bareng, jangan sok-sokan nyusun sendiri. Apalagi nyusun tanpa melihat CPL. Rusak nanti itu. Waduh, cara mulai nyengit ini. Kalau saya di Malang lebih nyengit lagi Bapak Ibu. Kalau saya petani satu persatu itu RPS ini ambil dari mana Pak? Ya selama ini saya seperti itu, nggak bisa. Kok nggak bisa Cak? Lihat kamusnya, di mana Cak? Itu dokumen kurikulum jenengan. Kok enak workshop 3 hari sampai 4 hari di hotel,
Ternyata hasilnya dokumen kurikulum yang disusun oleh Kaprodi sama Sekprodi saja. Ini penjaminan mutu, Bapak Ibu. Konteksnya penjaminan mutu ya. Ngapunten. Oke, ada lagi yang didiskusikan? Oh, ini ada di chat ya. Saya baca dulu di chat. Oh, ini ada dari Ustadz Fatah ini. Mohon izin bertanya terkait penentuan profil lulusan. Profil ilmu Quran, tafsir memiliki 2 mufasir pemula dan akademisi. Charger sing nggawa charger HP gak dienggo sapa? Kemudian di sisi lain berdasarkan keputusan Dirjen. Oh, Bapak Ibu, saya sangat tidak menganjurkan panjenengan pakai 2.500. Buang jauh-jauh. Loh, kok bisa, Cak? Ini banyak yang tidak sesuai, Bapak Ibu. Banyak tidak sesuai. Meskipun panjenengan bisa mengadop, tapi tolong ditelaah lagi, didalami lagi. Jangan dikopas. Saya hafal 2.500 ini. Oke ya. Di sini diminta tentang SKL dan CPL-PTK bahwa prodi IKT minimal harus memetik 3 PL, yaitu mufasir pemula, akademisi bidang Al-Quran, dan asisten peneliti Al-Quran. Sedangkan program ini tidak mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen. Ini juga memiliki argumen diantaranya, mantap ini. Kemudian ada tafsir, mantap. Ada tafsir pemanaan. Wah, ini mulai dalam, ini saya nggak paham ini. Ada tafsir pemanaan pada peraturan di itu adalah pilihan bahwa dianggap peraturan tidak merefleksikan, betul ini. Refleksi secara filosofis di peraturan tersebut sangat menegaskan apa yang dimuat ada standar minimal yang dipenuhi. Apakah dilakukan prodi menyalahi aturan? Tidak, Bapak Ibu. Kenapa? 2.500 ini tidak disusun oleh asosiasi. Ini tidak disusun oleh aliansi. Ini tidak disusun oleh konsorsium. Jadi yang jenengan sudah lakukan ijtihad ini, saya sangat mengapresiasi sekali. Top. Prodi-prodi yang lain juga bisa seperti itu nanti. Koreksi maksudnya PL Prodi mufasir pemula, oke, sudah clear. Jadi ini sudah jenengan lakukan, Bapak Ibu. Apa melanggar aturan? Tidak. Kalau Bapak Ibu abai, ada asosiasi. Kalau Bapak Ibu abai dari hasil kelompok keilmuan ataupun rumpun keilmuan dosen kita, kalau Bapak Ibu AB masukan dari stakeholder, pengguna lulusan, sama mungkin mitra kerjasama, itu Bapak Ibu yang justru melakukan pelanggaran terhadap ketentuan. Ketentuannya bukan peraturan. Kalau peraturan itu lebih banyak ke legal formal, tapi kalau ketentuan lebih banyak pada standar ataupun kriteria, referensi, dan di dalamnya salah satunya peraturan. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Monggo. Oke, kita lanjut ya. Masih fokus ya Bapak Ibu ya? Siap. Masih fokus ya? Coba saya ingin semuanya raise hand gini deh, kalau masih fokus. Silakan Pak Amiruddin, masih fokus ya ini? Yang lain masih banyak yang off. Masih, Pak. Pak Fatah? Pak Fatah ini kok diem semuanya ini? Foto ya ini tempel ini? Kayaknya gambar ini Pak Fatah ini ya? Nggak gerak sama sekali. Template, Cak. Ini Pak. Oke, sip. Matur nuwun Ustaz. Baik Bapak Ibu, thank you. Silakan diturunkan lagi. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Masalah kita tadi sudah saya sampaikan, pertama itu terkait dengan metode. Yang kedua, masalah kita itu terkait dengan model pembelajaran yang tidak selaras dengan asesmen yang kita gunakan. Dan ini nanti Bapak Ibu sudah bisa mencermati ya. Bisa mencermati kira-kira punya Bapak Ibu itu ada terjadi seperti itu atau tidak. Tapi saya mengharapkan tidak terjadi ya. Sebentar Bapak Ibu, saya menata slide dulu. Oke. Ini masalah kita Bapak Ibu. Tadi sudah saya sebut di sini ini belumnya ya. Jadi
Ini TP-nya, kemudian ini kurikulum, kemudian di sini itu adalah metodenya, kemudian ini adalah materinya, pengembangannya dari pembelajaran atau PK, lebih mendekati pada PK. Nah, sekarang contoh kesesuaian terskor ini, Bu. Ini saya ambil contoh mata kuliah statistik. Karena dari awal tadi Pak Bu ngasih contoh mata kuliah statistik ya. Kemudian ada mata kuliah Medpen, ada mata kuliah skripsi tadi. Kita lihat sekarang ini ada kolom, ada kolom betul. Kolom 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita lihat ini adalah minggu ke. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Ini minggu ke. Artinya tatap muka yang keberapa. Kemudian ini ada kemampuan tiap tahapan sub CPNK. Dalam setiap tahapan sub CPNK-nya. Ya, berarti ini kalau berbunyi seperti ini dalam 2 tatap muka misal dengan sub CPNK 1. Fokus ya. Ini berarti cukup dilakukan 1 saja untuk penilaian indikator dan seterusnya. Jawabannya yes. Ketika Bapak Ibu hanya mengidentifikasi 1 sub PPMK. Oke, kolom ketiga indikator. Kolom keempat kriteria dan teknik. Kolom kelima ini terbagi menjadi 2, yaitu luring dan daring. Tapi ini nanti bisa menyesuaikan Bapak Ibu ya. Kemudian ada materi pembelajaran. Kemudian kurung pustaka. Bobot penilaian. Saya ambil contoh bagaimana contoh kesesuaian terstruktur yang dimaksud. Sub CPMK-nya mampu menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Ini dirujuk dari mana? Dari C3, dari A3. Mohon maaf, ada yang bisa menyebutkan saya C apa? A apa? Halo? C ini apa Bapak Ibu? Ini adalah kognitif. Ini adalah Afektif. afektif. Oke. Sub CPMK ini didapatkan dari CPMK C3 dan A3. Atau ini merupakan penjabaran spesifikasi dari C3 dan A3. Apa indikatornya? Ketepatan menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Ingat ini mata kuliah statistik. Kalau bunyi tatap muka 1, 2 ini Bapak Ibu, kalau saya lihat ini sudah biasanya statistik lain. Oh ya, contohnya mata kuliah saya nggak suka ya. Nah, punten dosen statistik Bapak Ibu ya. Yang keempat, kriteria dan tekniknya. Kita lihat. Di sini ketepatan menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Kriteria dan tekniknya apa yang digunakan? Non-tes. Berarti di sini ada penilaian kinerja. Tidak boleh di sini menggunakan tes tulis. Misalkan dengan esai. Tidak boleh. Karena di sini adalah menyajikan dalam bentuk ketepatan dalam menyajikan data dan berarti ini kita kasih studi kasus tidak bagus. Agar studi kasus ini mahasiswa mampu menunjuk kerja atas hasil penyajian data dalam bentuk tabel ataupun grafik. Nah, bentuk pembelajaran metode penugasan sekarang. Kita lihat di sini. Dengan kuliah. Berarti di sini langsung case based. Nah, itu studi kasus kan. Di mana untuk pembelajaran ini kita gunakan 1 kali kemudian 2 kali per 50 per SKS-nya. Ini SKS-nya 2. Ini 1 kali tatap muka kita gunakan untuk case base ini. Berarti ini ada 2 kali tatap muka aja. Iya, ini pertemuan 1 dan 2. Tugas pertama ini diberikan juga mereview 2 jurnal. Nah, ini keren. Yang nanti disajikan dalam bentuk penyajian data. Jadi sekali lagi tolong isi tidak dilakukan tulis. Berikan studi kasus, berikan dalam bentuk tugas review ini. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk kuliah jika ada daring? Silahkan kalau memang ada bentuk daring yang bisa diberlakukan Bapak Ibu. Materi pembelajarannya jelas ya. Ini lihat pada halaman berapa dari pustaka yang sudah kita berikan. Berikutnya adalah bobot penilaian.
15. Nanti 15 ini didapat dari mana, Bapak Ibu? Nanti di akhir sesi, nanti Pak Fajri, Pak Nas, dan saya akan lebih mendetailkan di hari Rabu ya, bagaimana kita menentukan bobot penilaian ini. Berikutnya Bapak Ibu, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajri ya. Saya akan mengulang sekilas saja. Ada UBE itu ada banyak istilah Bapak Ibu. Ada UBC, ada UBLT, ada OBAE. Bukan gerak aja ya ini. Outcome based curriculum, outcome based learning and teaching, kemudian outcome based assessment and evaluation. Kemudian untuk OBC, bagaimana kurikulum dikembangkan berdasarkan LO-CPL. Kalau OBLT, bagaimana LO-CPL dicapai. Kalau OBAE, bagaimana menjamin ketercapaian. Ini adalah konstruksi yang keberlanjutan yang akan menjadi bagian kajian UBI. Yang ini terus-menerus bersambung akan kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh kita melihat PLO itu terputus. Apalagi profil terputus, wah itu kacau sudah itu. Yang sebelumnya menjadi mufasir pemula, kemudian menjadi mufasir apa ya? Mufasir pemula ada mufasir menengah ya, atau mungkin mufasir pembina gitu ya. Nah, bagaimana OBCD ini? Yang diminta Bapak Ibu, OBC ini yang diminta adalah selaras antara profil ya, kemudian CPL, bahan kajian, mata kuliah, sub CPMK, RPS, dan bahan ajar. Mohon maaf, Bapak Ibu, silakan dibuka dokumen kurikulumnya masing-masing. PL ada, CPL ada, BK ada, peta mata kuliah ada, sub CPMK ada, gambaran RPS ada atau tidak? Kalau tidak ada salah satu ini Bapak Ibu, mungkin yang tidak ada adalah bahan ajar, itu oke. Tapi kalau tidak ada PL, CPL, mata kuliah, sub CPMK, RPS tidak ada, berarti berarti struktur kurikulum panjenengan perlu dikembangkan. Yang kedua, apa itu OBLT? Model pembelajaran digunakan untuk mencapai, nah ini bentuk-bentuk model pembelajarannya tadi sudah banyak saya sampaikan. OBAE, apa ini diminta? Maka cara menilai hasil dari pencapaian ini. Ini dirujuk dari mana? KPT 2020. Yang ini nanti insya Allah tahun 2024. Ini nanti akan dilakukan review. Karena mengikuti SNDQ terbaru. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut. Ini adalah gambaran bagaimana tahapan kita untuk menyusun RPS, Bapak Ibu. Dan saya yakin ini sebetulnya Bapak Ibu sudah lakukan, tapi mungkin tidak semuanya, ada yang terputus mungkin. Yang pertama Bapak Ibu, perhatikan di sini. Ini memang berada di luar. Ya, sorry. Ini memang berada di luar Bapak Ibu. Apa itu? Pengguna lulusan. Peran yang dapat dilakukan oleh lulusan kita. Ini di luar konteks RPS, tetapi ini menentukan untuk kita mendesain namanya profil. Makanya tadi saya sebut, ketika Bapak Ibu mengabaikan pengguna lulusan, ketika Bapak Ibu mengabaikan market sinyal kita, ketika Bapak Ibu mengabaikan peran-peran lulusan yang sudah ada dalam bentuk tracer study itu, tracer study, maka di sini Bapak Ibu menyalahi kriteria. Tidak memenuhi standar untuk bisa mendesain profil lulusan. Termasuk di mana market sinyal sama peran ini. Untuk peran ini bisa ditunjukkan dengan adanya asosiasi, aliansi. Ini adalah bagian-bagian yang akan memberikan warna pengembangan dari profil lulusan program studi. Termasuk juga dari hasil tracer study, baik itu pengguna lulusan, mitra kerjasama, ataupun alumni. Nah, bagaimana kita mendesain untuk RPS ini Bapak Ibu? Profil lulusan sudah clear. Profil lulusan clear. Tidak boleh RPS itu keluar dari profil lulusan. Profil lulusan tergambarkan kompetensi apa yang dimiliki dalam bentuk CPL. Oke, CPL.
Nah, JPL ini harapannya tentunya adalah lihat visi misi PT. Ya, kalau visi misi PT sulit kita menghubungkan bagaimana? Oke lah, ini abaikan. Saya yakin 100% ini terpenuhi. KKNI, levelingnya. Kemudian perkembangan iptek, eksternal. Kebutuhan kompetensi kerja, ini juga menjadi masukan. Keilmuan prodi, kompetensi utama lulusan, kurikulum prodi sejenis. Bapak Ibu wajib melirik tahu kurikulum prodi sejenis di sekitar Bapak Ibu. Harapannya agar kita memiliki penciri keunggulan dari kompetensi lulusan prodi kita. Nah, akan menghasilkan CPL. Di sini baru dari CPL kita tentukan. CPL kita itu A, misalkan A sampai dengan A1 sampai dengan A10. 1 ini diperlukan bahan apa toh? 2 itu diperlukan bahan apa juga? Yang 3 itu diperlukan bahan apa juga? Bahan-bahan ini yang akan kita desain kita sebut sebagai bahan kajian. Oh, kita perlu membuat produk tadi untuk menghasilkan kopi susu yang memiliki penciri khas khusus, maka kopinya harus dari kopi yang ditanam di Gunung A, misal begitu. Ini bahan kajian. Nah, setelah didapatkan CPL dan bahan kajiannya Bapak Ibu, maka akan menghasilkan namanya peta kurikulum yang terstruktur dalam bentuk peta mata kuliah. Dan beberapa CPL yang dibebankan kepada mata kuliah. Ini ada istilah dibebankan Bapak Ibu, mungkin nanti saya akan banyak mengistilahkan lain, yaitu mengistilahkan dengan dimandatorikan kepada mata kuliah. CPL yang dimandatorikan kepada mata kuliah itulah yang disebut sebagai CPMK. Berarti di sini CPL itu tidak boleh dirubah sesuai karakteristik dari mata kuliahnya, Cak. Bukan, justru itu harus dirubah sesuai dengan karakteristik dari mata kuliah. Tadi yang sudah dicontohkan oleh Pak Wo terkait dengan mata kuliah statistik, Medpen maupun skripsi. Oke, akan mendapatkan penciri lagi sub CPMK. Kemudian bentuk dan kriteria penilaian yang kita lakukan apa untuk mengukur ketercapaian dari sub CPMK ini. Kemudian metode pembelajaran yang kita gunakan apa. Baru di sini semuanya akan terancang dalam satu dokumen Bapak Ibu, dalam bentuk dokumen RPS yang siap kita luncurkan dalam proses belajar mengajar. Sekali lagi, lihat CPL, kemudian lihat CPL yang dimandatkan kepada mata kuliah, kemudian susun CPMK-nya, kalau memang tidak ada CPMK di dalam kurikulum kita, mohon untuk sub CPMK ini jangan alone. Jangan disusun sendiri. Libatkan rumpun. Ini yang terpenting. Makanya dikenal di kita itu ada istilah. Ada yang tahu ini? Halo? Apa itu RMK? Rumpun mata kuliah. Rumpun mata kuliah. Itu ada di mana Bapak Ibu? RPS. Tertulis di RPS kan? Ya, Pak. Nah, maka di sini dipastikan validasi, verifikasi dari RMK. RMK ini mohon maaf, ini sharing saja ini. Sebelum nanti kita bongkar RPS Panjenengan. RMK ini yang ditulis di RPS Bapak Ibu terisi nama atau nama rumpun mata kuliahnya. Nama koordinator RMK atau nama rumpun mata kuliahnya. Nama koordinator ya. Nama koordinator apa nama rumpun mata kuliahnya? Rumpun mata kuliah. Koordinator ya. Mata kuliah. Ya? Beda-beda ya. Nanti kita cek ya. Nama rumpun. Nama apa rumpun mata kuliah? Nama mata kuliah, rumpun mata kuliah. Atau nama koordinator. Kalau di RPS di atas itu kan yang dekat apa namanya Betul, Kapoldi Bu. terus dosen Posisi di tengah agak sedikit ke kiri.
Di atas, di Iya. bawah kop, itu ada di sebelah tengah, agak sedikit ke kiri. Iya. Itu Tengah. diisi nama orang atau nama mata kuliah? Nama orang. Nama orang. Iya. Yang tengah Itu itu bunyi kan, nama orangnya Mbak. adalah berarti koordinator. Itu kolomnya Iya, koordinator rumpun mata kuliah. koordinator. Nah, begitu kan? Bunyinya adalah koordinator. Berarti di sini sudah tertetapkan siapa koordinator rumpun mata kuliah X, mata kuliah Y. Kalau belum ada gimana, Cak? Ayo ditelusuri rumpun dosen-dosen itu. Agar ditetapkan oleh dekan masuk rumpun mata kuliah apa. Koordinatornya siapa. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Mengapa perlu RPS? Yang pertama, lebih efisien, efektif, fokus pada performa hasil. Karena kita terdokumentasi yang ditetapkan. Desain, rencana, pembelajarannya. Jadi sebagai kontrol. Bicara tentang efisien, efektif. Mencapai tujuan, efisien ini adalah ketepatan. Jadi tidak hanya mencapai tujuan, tapi tepat. Kemudian yang kedua, menjamin ketercapaian hasil. Karena sudah terdesain A sampai dengan Z. Atau kita kenal dengan PDCA tadi. Yang ketiga, memberikan panduan belajar bagi mahasiswa. Hukumnya wajib. Apa? RPS ini diberikan kepada mahasiswa. Tidak boleh RPS ini dipegang oleh dosen. Tok. Tanpa dipublikasikan. Yang dimaksud dipublikasikan ini, yang harus tahu adalah mahasiswa. Yang keempat, apa yang menjadi tuntutan di sini Bapak Ibu? Memberikan transparansi dan akuntabilitas, ini yang saya sebut tadi. Kalau dipublikasikan, ini menjadi kendali bersama, mudah diakses, menjadi bagian pertanggungjawaban. Oh, kenapa kok mahasiswanya di pertemuan keempat, ini contoh ya, TM, tatap muka keempat, dia mampu 1, dia menguasai 2. Jadi 1 mampu, 2 menguasai. Ini mampu kita pertanggungjawabkan dengan apa? Dengan RPS. Tidak boleh ketika T4 kita tulis 1 dan 2, ini 1 ini mampu, yang 2 menguasai, ternyata di T4 aplikasinya, dalam kenyataannya, implementasinya, ternyata mahasiswa itu mampu 3 dan 1. 3 ini bunyinya lain dengan yang ada di sini. Ini tidak boleh. Jadi akuntabilitas itu adalah sesuai dengan perencanaan yang mampu kita pertanggungjawabkan. Yang kelima, sebagai acuan siklus PPPP ataupun PDCA tadi sudah saya tulis di sini. Jadi 2 dan 5 ini satu rumah sebetulnya. Yang 6, sebagai panduan bagi dosen dalam pengampuan pembelajaran. Kalau ini jelas. Kemungkinan dosen itu ada keterbatasan. Mungkin kalau baru mengampu mata kuliah ini baru jalan 1 kali, 2 kali, mungkin belum hafal RPS-nya. Cak, saya RPS itu mulai 10 tahun yang lalu sampai sekarang saya sudah hafal, Cak. Saya ngampu mata kuliah ini sudah lebih dari 20 tahun. Wah, kalau sudah hafal gitu berarti saya ada pertanyaan mendasar ini Bapak Ibu. Berarti RPS panjenengan selama 10 tahun ini kopas terus, nggak pernah ada pengembangan. PDCA nggak jalan. Peningkatan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Kalau di Malang cukup banyak, Bapak Ibu. Kalau di Kudus, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, ada diskusi. Ayo kita diskusi. Kalau saya tutorial terus capek. Bapak Ibu ini asik yang bisa off kamera. Itu bisa sambil nyetop ngudut itu ya. Saya biasanya gini, kalau nggak resmi, saya biasanya mohon izin tutup kamera sebentar, hanya sekedar untuk narik 2 tarik hisapan. Silakan ada didiskusikan Bapak Ibu. Pak Hanapi, Ibu Nusaibah, Ibu Dianing, ayo diskusi dong. Ayo.
Panjenengan ini rata-rata seumuran saya. Yang paling muda